Hello, Assalamualaikum everyone. Here I will clarify or explain in detail the result of the proposal that I made. Before that, let me introduce myself first. My name is Siti Nur Hajijah. I'm a student of AN Langsa majoring in English Education in the 6th semester. Oke guys, proposal yang saya buat berjudul The Effect of the Directed Reading Thinking Activity or DRTA Strategy in Learning to Read for Class 8 Student at SMP 1 Bendahara for the academic year 2020 or 2021. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling memberi masukan, dan saling belajar dengan yang lain, baik komunikasi secara lisan maupun tertulis. Adapun pengertian bahasa menurut Kerov adalah alat komunikasi anggota masyarakat berupa lambang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam berkomunikasi tidak hanya ditentukan sampai tidaknya pesan pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca, melainkan ditentukan oleh baik dan benar atau tidaknya bahasa yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Keterampilan berbahasa mencakup 4 jenis, yaitu keterampilan menyimak, listening skill, keterampilan berbicara, speaking skill, keterampilan membaca, reading skill, dan keterampilan menulis, writing skill. Keempat keterampilan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang karena dengan membaca kita dapat mengetahui segala hal. Banyak ilmu yang kita dapat dari membaca. Roger Ver mengemukakan bahwa reading is the heart of education. Roger menyatakan bahwa membaca itu merupakan jantung pendidikan. Oleh karena itu, pengajaran membaca sangat perlu diajarkan pada anak-anak, khususnya anak usia sekolah menengah pertama. Membaca akan memberikan informasi-informasi penting yang dapat menjadi sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi tidaklah berlebihan jika pengajaran membaca perlu mendapatkan posisi yang sangat penting. Karena dengan membaca dapat mengakses informasi-informasi yang berguna, menambah wawasan dan pengetahuan baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya, sehingga mereka lebih mampu menjawab tantangan hidup di masa-masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, what is Direct Reading Thinking Activity or DRTA Strategy? Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu strategi DRTA yang akan kita gunakan di penelitian kali ini. Apa saja tahapan strategi DRTA, apa tujuan strategi DRTA, dan apa saja kelebihan dan kekurangan strategi DRTA. Yang kedua, whether the use of strategy directing reading thinking activity is effective on reading ability understanding of class 8 SMP 1 Bendahara. Nah, jadi tujuan yang paling penting di penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitas strategi DRTA terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 8 SMP 1 Bendahara tahun ajaran 2020-2021. Jadi, strategi Directing Reading Thinking Activity adalah strategi untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Stauffer dalam Rabing menciptakan kegiatan Directed Reading Thinking Activity yang digunakan untuk kemampuan berpikir kritis. Program ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa anak-anak dapat berpikir, bertindak dengan sadar, menyelidik, menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menilai fakta dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan menghakimi atau membuat keputusan. Selain itu, mereka terlibat secara emosional, memiliki berbagai minat, mampu belajar, dapat merebut generalisasi, dan mampu memahami sesuatu. Strategi Directed Reading Thinking Activity atau DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. Strategi Directed Reading Thinking Activity or DRTA menurut Stauffer menekankan pentingnya penggunaan prediksi selama pra-membaca untuk mengangkat pengawasan siswa mengenai pemahaman mereka selama waktu pengarahan pelajaran. Stauffer menjelaskan strategi Directing Reading Thinking Activity or DRTA memiliki 3 tahap kegiatan, yaitu memprediksi, membaca, dan membuktikan.
yang melibatkan interaksi siswa dan guru terhadap teks secara keseluruhan. Kegiatan di RTA menekankan kegiatan berpikir pada waktu membaca. Anak-anak dilatih memeriksa, membuat hipotesis, menemukan bukti, menunda penghakiman, dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam pengajaran kelompok dan individual. Kegiatan di RTA dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Beck dan McKeown dalam Kurniawan menyatakan bahwa bahan yang digunakan dapat berupa cerita fiktif atau tulisan non-fiktif. Strategi di RTA menuntut siswa terlihat aktif dan dengan pembelajaran. Hal itu dikarenakan strategi di RTA melibatkan siswa dengan bacaan secara intensif. Sebelum membaca, siswa membuat prediksi-prediksi dari petunjuk judul dan gambar. Setelah itu, mencocokkan prediksi tersebut dengan teks. Barulah setelah itu siswa membaca teks utuh lalu mengajarkan tes yang berkaitan dengan bacaan. Strategi Directed Reading Thinking Activity atau DRTA memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan dari strategi DRTA adalah yang pertama, strategi DRTA ini berisi banyak jenis-jenis strategi membaca sehingga guru dapat menggunakan dan dapat memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang kedua, strategi DRTA merupakan suatu aktivitas pemahaman yang meramalkan cerita hingga dapat membantu siswa untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari suatu materi yang sudah dibacanya. Yang ketiga, strategi di RTA dapat menarik minat siswa untuk belajar. Karena dalam strategi di RTA menggunakan berbagai metode yang tidak hanya melayani siswa secara audiovisual tetapi juga kinestesis. Yang keempat, strategi di RTA menunjukkan cara belajar yang bermakna bagi murid sebab belajar bukan hanya untuk belajar akan tetapi mempersiapkan untuk hidup selanjutnya. Yang kelima, strategi di RTA dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran, baik isi maupun prosedur mengajar. Selain memiliki banyak kelebihan, strategi di RTA juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, strategi di RTA seringkali menyita banyak waktu jika pengelolaan kelas tidak efisien. Yang kedua, strategi di RTA mengharuskan penyediaan buku bacaan dan seringkali di luar kemampuan sekolah dan siswa. Melalui pemahaman membaca langsung, informasi tidak dapat diperoleh dengan cepat. Berbeda halnya jika memperoleh abstraksi melalui penyajian secara lisan oleh guru. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP 1 Bendahara tahun ajaran 2020-2021. Kelas 8 terdiri dari dua kelas paralel, yaitu kelas 8A dan kelas 8B. Kelas 8A berjumlah 27 siswa, sedangkan kelas 8B berjumlah 25 siswa. Dalam penentuan subjek penelitian, terlebih dahulu melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi di sekolah tersebut. Setelah dilakukan pengundian, kelas 8A dijadikan sebagai kelompok eksperimen yang dalam pembelajaran kemampuan membaca pemahaman menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity dan kelas 8B sebagai metode ceramah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi DRTA atau Directed Reading Thinking Activity. Sedangkan variabel terkaitnya adalah hasil belajar pada kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 8 SMP 1 Bendahara tahun ajaran 2020-2021. Untuk mengetahui pengaruh efektif tidaknya strategi Directed Reading Thinking Activity terhadap hasil belajar kemampuan membaca pemahaman digunakan dengan analisis statistik deskriptif dengan melihat nilai rata pada hasil analisis statistik deskriptif. Maka diperoleh data sebagai berikut. Nilai rata-rata hasil belajar pretest pada kelompok eksperimen adalah 84,7 dan nilai rata-rata hasil belajar post-test adalah 91. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata hasil belajar pretest pada kelompok kontrol yang besarnya 82,4 dan nilai rata-rata hasil belajar post-test yang besarnya 88. Dengan demikian, menunjukkan penggunaan strategi Directed Reading Thinking Activity efektif terhadap kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas
8 SMP 1 Bendahara tahun ajaran 2020-2021. Strategi Directed Reading Thinking Activity atau DRTA dalam pembelajaran membaca pemahaman sangat efektif karena siswa dapat lebih mudah paham dengan prediksi yang dibuat oleh siswa dan dapat dilihat dari nilai hasil membaca pemahaman lebih baik. Guru menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity, sedangkan kelas kontrol hanya menggunakan metode ceramah. Hal ini sesuai dengan Stauffer yang menjelaskan bahwa strategi Directed Reading Thinking Activity memiliki 3 tahap kegiatan, yaitu memprediksi atau predicting, membaca reading, dan membuktikan proving, yang melibatkan interaksi siswa dan guru terhadap teks secara keseluruhan. Sehingga dalam pembelajarannya, siswa kelas eksperimen, siswa membuat prediksi kemudian membuktikannya sehingga siswa akan berpikir dan menemukan jawabannya yang akan membuat siswa paham pada bacaan. Selain itu, dengan adanya inovasi baru berupa penggunaan strategi Directed Reading Thinking Activity, siswa tidak akan merasa jenuh, siswa lebih interaktif dan membantu siswa untuk lebih aktif dan berpikir kritis. Dilakukannya observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran kemampuan membaca pemahaman pada kelas kontrol dan kelas eksperimen guna untuk mengetahui sikap siswa. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, proses pembelajaran pada siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diketahui bahwa siswa kelompok eksperimen lebih senang, aktif, dan tertarik pada saat diajarkan dengan strategi Directed Reading Thinking Activity. Lain halnya dengan siswa kelompok kontrol yang menggunakan metode ceramah. Siswa bertanya jawab pada guru tetap ada, tetapi lebih banyak siswa yang terlihat kurang tertarik mengikuti pembelajaran dan bahkan ada yang mengabaikan atau menganggap mudah materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi Directed Reading Thinking Activity berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan dengan metode ceramah yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan metode ceramah yang digunakan dalam pembelajaran selama ini membuat mereka kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran dan berakibat kurang memahami isi teks bacaan. Pada kelas kontrol, siswa hanya dapat membaca dengan seadanya, yang membuat siswa tidak paham pada bacaan karena dalam pembelajaran siswa bosan dan jenuh ketika guru menyampaikan materi dengan ceramah. Mereka tidak diajak membuat prediksi-prediksi yang memacu siswa untuk interaktif, aktif, dan berpikir kritis. Bertambahnya nilai yang diperoleh dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi Directed Reading Thinking Activity disebabkan oleh proses pembelajaran yang mendorong siswa berpikir dalam berbagai perspektif. Selain itu, strategi ini merupakan suatu cara untuk merangsang siswa mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu kompleks. Melalui prediksi tentunya siswa akan lebih tertarik dan aktif dalam menemukan informasi dari bahan bacaan tersebut. Guru perlu memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Metode penelitian merupakan serangkaian strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai ciri khas yaitu adanya kelas kontrol. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen research atau penelitian eksperimental semu. Sugiono menyatakan kuasi eksperimen adalah metode yang mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi eksperimen. Jenis penelitian ini digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian sosial, di mana siswa yang menjadi subjek penelitian. Karakter siswa yang dinamis menyebabkan kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain statis dua kelompok. Dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Pada kelompok eksperimen diberikan treatment atau perlakuan dengan menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan atau berlangsung apa adanya yang selama ini berjalan, konvensional, dengan menggunakan pendekatan ekspositori atau ceramah dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan observasi. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan hasil belajar kemampuan membaca pemahaman dengan strategi Directed Reading Thinking Activity. Melalui cara ini, tes yang diberikan mengacu pada materi pelajaran yang digunakan sebagai materi dalam penelitian, yaitu tentang kemampuan membaca pemahaman dengan materi pokok, menemukan gagasan utama dalam teks. Pemberian tes dilakukan setelah siswa mendapatkan materi pokok, membaca pemahaman untuk menemukan gagasan utama. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi Directed Reading Thinking Activity. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan statistik deskriptif. Karena penelitian ini tidak ada pengambilan sampel dan tidak ada generalisasi terhadap populasi, maka teknik yang digunakan hanya membandingkan rata-rata. Penelitian populasi dalam analisis korelasi, regresi, maupun komparasi tidak memerlukan uji signifikan karena tidak bermaksud untuk membuat generalisasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 dengan deskripsi pelaksanaan penelitian dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama pada tanggal 13 Juli 2021 yang diadakan di kelompok kelas kontrol terlebih dahulu. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekspositori dan menggunakan buku sebagai referensi untuk menjelaskan materi. Pada pertemuan kedua, peneliti dilakukan pada kelompok eksperimen pada tanggal 15 Juli 2021. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekspositori dan menggunakan buku sebagai referensi untuk menjelaskan materi dan membaca cerita pendek. Selain guru juga menjelaskan dengan menggunakan contoh pembacaan cerita pendek yang dipilih oleh guru. Kemudian siswa mengerjakan pertanyaan evaluasi. Okay guys, here's just what I can do. If there is something wrong with the proposal that I made, I will kindly understand because I'm still learning. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.